Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang untuk Pak Woni, selaku dosen kami. Perkenalkan, kelompok kita sistem informasi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok diri Lestari dan teman saya Ivana Lara Putri, Jupriana, dan juga Viochika Ferawati. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang fraud komputer. Fraud atau kecurangan atau juga penipuan adalah suatu tindakan yang digunakan oleh seseorang menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak lain. Contohnya seperti berupa penyalahgunaan aset dan kecurangan dalam laporan keuangan. Next, computer fraud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini dalam beberapa literatur dan prakteknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk. Antara lain, pertama, illegal access atau akses tanpa izin ke sistem komputer. Kedua, illegal content atau konten tidak sah. Ketiga, data forgery atau pemalsuan data. Keempat, spionase cyber atau mata-mata. Kelima, data theft atau mencuri data. Keenam, misuse of device atau menyalahgunakan peralatan komputer. Yang pertama, illegal access atau akses tanpa izin ke sistem komputer. Pengertiannya adalah dengan sengaja dan tanpa hak melakukan akses secara tidak sah terhadap seluruh atau sebagian sistem komputer dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksud-maksud tidak baik lainnya, atau berkaitan dengan sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer lain. Hacking merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini yang sangat sering terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang kedua terdapat illegal content atau konten tidak sah. Konten tidak sah ini merupakan kejahatan yang memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Selanjutnya, yang ketiga ada data forgery atau pemalsuan data. Next, merupakan kejahatan yang memasukkan data pada dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan bagi dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan si pelaku. Next. Selanjutnya yang keempat, terdapat spionage cyber atau mata-mata. Next. Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasukkan sistem jaringan komputer pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya itu tersimpan dalam suatu sistem yang computerized. Next, yang kelima, terdapat data theft atau mencuri data. Next. Jadi, mencuri data ini merupakan kegiatan memperoleh data komputer secara tidak sah atau ilegal, baik untuk digunakan sendiri ataupun untuk diberikan kepada orang lain atau suatu organisasi. Hal ini merupakan salah satu jenis dari kejahatan yang sering diikuti dengan kejahatan penipuan. Kejahatan ini juga sering diikuti dengan kejahatan leakage. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keenam, misuse of device, penyalahgunaan peralatan komputer.
dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, menjual, berusaha memperoleh untuk digunakan, diimpor, diedarkan, atau cara lain untuk kepentingan itu. Peralatan termasuk program komputer, password komputer, kode akses, atau data semacam itu, sehingga seluruh atau sebagian sistem komputer dapat diakses dengan tujuan digunakan untuk melakukan akses tidak sah. Intersepsi tidak sah mengganggu data atau sistem komputer atau melakukan perbuatan melawan hukum lain. Jadi misuse of device ini lebih mudahnya penyalahgunaan perlengkapan komputer termasuk program komputer, password komputer, kode masuk untuk melakukan pencurian, penyediaan, penjualan, dan distribusi dari data komputer yang diperoleh dari sebuah alat. Adapun yang dimaksud dari alat di sini adalah hardware maupun software yang telah dimodifikasi untuk mendapatkan akses dari sebuah komputer atau jaringan komputer. Contohnya, apabila ada seorang yang memasukkan keylogger dalam jaringan bank atau mendapatkan data-data nasabah tersebut mulai dari alamat sampai ke password ATM, dan data-data tersebut dijual, digunakan, atau didistribusikan untuk kejahatan lain. Di sini ada faktor-faktor penyebab kejahatan komputer. Yang pertama, akses internet yang tak terbatas. Seperti yang kita ketahui, untuk sekarang ini kita sudah menggunakan jaringan 4G dengan jaringan internet yang lebih cepat dari sebelumnya, sehingga membuat penjahat kejahatan komputer ini semakin mudah. Yang kedua, kelalaian penggunaan komputer. Salah satu penyebab utama dari faktor penyebab kejahatan komputer di mana orang-orang yang menyalahgunakan komputer untuk melakukan hal yang tidak baik. Yang ketiga, sistem keamanan jaringan yang lemah. Dengan sistem keamanan jaringan yang lemah sehingga memudahkan kejahatan komputer ini semakin merajalela. Yang keempat, belum adanya undang-undang atau hukum yang mengatur tentang kejahatan komputer. Yang kelima, kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum, di mana masyarakat dan penegak hukum ini lebih memperhatikan kejahatan konvensional yang sudah ditetapkan dalam undang-undang seperti pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Di sini ada beberapa jenis penipuan. Yang pertama, phishing, mencuri data pribadi Anda lewat telepon. Yang kedua, phishing lewat email. Yang ketiga, Anda diminta mendownload suatu security software atau software menarik lainnya yang terkadang gratis tetapi sebetulnya merupakan virus. Yang keempat, terkadang dalam email bank tipuan, Anda diminta mengisi survei atau mengklik link ke undian yang menarik. Yang kelima, tawaran pinjaman kredit dalam jumlah besar dengan bunga rendah. Yang keenam, jika Anda menerima telepon atau email dari bank yang sebetulnya bukan bank Anda atau bukan penerbit kartu kredit Anda, kemungkinan besar Anda akan ditipu. Di sini ada klasifikasi komputer fraud. Salah satu cara untuk menggolongkan penipuan komputer adalah dengan menggunakan model pemrosesan data, yaitu input fraud, processor fraud, computer instruction fraud, data fraud, dan output fraud. Di sini input fraud adalah pengubahan input komputer, merupakan cara yang paling umum dan sederhana untuk melakukan pengerusakan maupun penipuan. Pelaku hanya perlu memahami bagaimana sistem beroperasi sehingga mereka dapat menutupi perbuatan mereka. Processor fraud, pencurian waktu maupun jasa komputer masuk klasifikasi ini. Misalnya, kalau karyawan yang menyia-nyiakan waktu untuk menggunakan fasilitas internet untuk keperluan pribadi mereka, sehingga waktu kerja produktif mereka terpakai untuk hal tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ivana. Baik, selanjutnya klasifikasi komputer fraud itu ada computer intrusion fraud. Nah, ini adalah tindakan yang dapat dilakukan melalui pengerusakan software untuk memproses data perusahaan. Nah, di mana pengerusakan tersebut dapat berupa pemodifikasian software, mengcopy software secara ilegal, penggunaan maupun pengembangan tanpa adanya otoritas. Di sini pelaku memang harus mempunyai pengetahuan khusus tentang pemrograman komputer, namun dengan berkembang
Selanjutnya. Bisa di next. Dan yang terakhir ada data fraud. Data fraud ini dapat diawali dengan mengubah atau merusak file-file data perusahaan. Dapat juga berupa menyalin, menggunakan, maupun mencari file dari data perusahaan tanpa otorisasi. Kasus ini lebih mudah dilakukan pada file perusahaan yang disimpan di website. Selanjutnya, klasifikasi komputer fraud yang terakhir ada output fraud, yaitu sebuah sistem yang biasanya ditampilkan pada layar atau dicetak di kertas. Output tersebut dapat menjadi subjek mata-mata salinan file yang tidak sah, dan ada sebuah penelitian bahwa banyak monitor komputer memancarkan sinyal mirip dengan televisi, sehingga dapat diambil dari berbagai terminal hingga sejauh 2 mil. Selanjutnya, nah, bagaimana sih cara mencegah komputer fraud itu sendiri dari preventing, detecting fraud, sampai abuse fraud? Bisa di next. Yang pertama itu ada tindakan mencegah penipuan itu sendiri agar tidak terjadi. Dengan cara menciptakan budaya organisasi yang menekankan integritas. Yang kedua, membentuk pengawasan audit yang aktif dan juga terlibat. Dan yang terakhir yaitu secara efektif mengawasi dan memotori kinerja karyawan untuk memperbaiki kesalahannya. Dan cara yang kedua yaitu meningkatkan tingkat kesulitan bagi penipuan dengan cara mengembangkan dan mengimplementasikan SPI yang kuat atau sistem pengendalian internal yang kuat. Yang kedua ada memisahkan fungsi akuntansi atas pencatatan dan penyimpanan. Dan yang terakhir ada membatasi akses fisik dan jarak jauh terhadap sumber sistem kepada petugas yang berwenang. Selanjutnya. Nah, yang ketiga ini dengan cara mengembangkan metode pendeteksian. Dengan cara mengembangkan dan mengimplementasikan program penilaian risiko penipuan. Yang kedua, membuat jejak audit agar transaksi individu dapat ditelusuri. Dan yang terakhir yaitu menginstal perangkat lunak terkait penipuan itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu dengan cara mengurangi kerugian penipuan. Yang pertama dengan menjaga keberlangsungan asuransi yang memadai. Yang kedua, mengembangkan kontingensi penipuan yang komprehensif. Dan yang terakhir itu dengan cara menyimpan salinan program hingga file data di tempat yang aman. Selanjutnya. Nah, kasus fraud dalam akuntansi itu sendiri, kita mengambil kasus dari Enron dan juga CPA Arthur Andersen, atau yang kasus yang terbesar di akhir tahun 1990 sampai 2000. Nah, saat itu Enron merupakan perusahaan yang memang cukup baik dengan mempunyai aset kurang lebih 62 miliar dolar. Namun secara tiba-tiba dinyatakan bangkrut pada tahun Desember 2001. Nah, di saat yang hampir bersamaan ini, tepatnya pada bulan Juni 2002, CPA Arthur Andersen sendiri yang menjadi salah satu kantor CPA sebagai kantor audit dari perusahaan Enron dinyatakan kolaps karena bekerja sama dengan perusahaan Enron tersebut. Apa sih tindakan fraud yang dilakukan oleh keduanya, yaitu melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan Enron sehingga laporan keuangan Enron terlihat begitu menarik untuk para investor. Nah, oleh sebab itu, pemerintah Amerika Serikat merespon dengan mengeluarkannya kebijakan SOX atau Sarbanes-Oxley Act, yaitu di mana undang-undang yang dimaksudkan untuk mencegah kejahatan laporan keuangan, membuat laporan keuangan lebih transparan, dan juga memberikan perlindungan kepada investor. Kebijakan tersebut juga membantu pengendalian internal yang kuat pada perusahaan publik. Sekiranya itu kasus yang bisa kami ambil untuk materi komputer fraud ini. Bisa di next. Ya, terima kasih untuk Bapak Woni. Kami sudahi presentasi kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah ya?